Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Ramadhani Putri dan teman saya Safitri Andriani. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai portofolio investasi, risiko, dan pengembalian. Terima kasih, selamat menonton. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa itu risiko dan return. Yang pertama yaitu pengertian risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu jargon head strike, break, alone, head return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Memang antara hasil dan risiko memiliki hubungan linear yang berkebalikan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Selanjutnya, pengertian dari return. Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Stock, return merupakan laba investasi baik melakukan bunga atau dividen. Selanjutnya yaitu fungsi tujuan investasi terbagi dua, yaitu yang pertama memaksimalkan pengembalian yang diharapkan untuk tingkat tertentu, contohnya stok A return 10% dan tracknya 25%, sedangkan stok B 20% dan tracknya 25%. Fungsi yang kedua yaitu untuk meminimalis risiko untuk tingkat pengembalian yang diharapkan. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai asumsi utama pada portofolio. Yang mana di sini menjelaskan ada dua, yaitu ada penghindaran risiko dan ada distribusi normal. Penghindaran risiko adalah strategi dan taktik yang dirancang dan dilaksanakan untuk menghindari atau menghilangkan risiko keuangan dan risiko lainnya yang bersifat potensial. Sedangkan untuk distribusi normal adalah memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja investasi hanya dengan menggunakan dua parameter, yang mana ada yang pertama itu mean untuk mengukur return atau pengembalian, yang kedua variance atau deviasi standar untuk mengukur risiko. Baiklah, materi selanjutnya mengenai investasi tunggal, yang mana perhitungan di sini didapatkan data historis saham A, returnnya 10%, resikonya 15%, untuk saham B, returnnya 10%, resikonya 30%, di mana tahun pertama keuntungannya 0,05, tahun kedua 0,04, dan tahun ketiga minus 0,07, tahun keempat 0,00. Untuk mendapatkan koefisien variasinya, dapat dirumuskan resiko dibagi dengan keuntungan yang diharapkan. Untuk mendapatkan resiko dengan menggunakan sampel standar deviasinya, yaitu dapat dirumuskan akar dari S kuadrat, yang mana S kuadrat tersebut dapat didapat dengan menggunakan rumus sigma dalam kurung tahun pertama risiko keuntungan yang diharapkan dikurang dengan keuntungan yang diharapkan pangkat 2 dibagi dengan tahun yang ada dikurang 1. Terus untuk mencari keuntungan yang diharapkan dengan menggunakan sampel mean, yang mana returnnya sigma R atau jumlah dari keuntungan, yang mana tahun pertama ditambah dengan tahun kedua ditambah dengan tahun ketiga ditambah dengan tahun berikutnya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai data probabilitas dengan soalnya, yaitu keadaan ekonomi terbagi tiga, lemah, sedang, dan kuat. Probabilitasnya untuk lemah 0,02, sedangnya 0,05, sedangkan untuk kuatnya 0,3, dan keuntungannya untuk lemahnya min 0,08, untuk sedangnya 0,1, sedangkan untuk kuatnya 0,2. Cara mencari probabilitas sama dengan mencari CV.
CV itu adalah coefficient of variation. Rumusnya yaitu A bagi R. A adalah standard deviation, sedangkan R adalah expected return. Sebelumnya, kita harus mencari dulu apa itu R dan apa itu A. Cara mencari R sama dengan sigma keuntungan dikali probabilitas, sama dengan keuntungan 1 dikali probabilitas 1 ditambah keuntungan 2 dikali probabilitas 2 ditambah keuntungan 3 dikali probabilitas 3, sama dengan min 0,08 dikali 0,2 ditambah 0,10 dikali 0,5 dan ditambah 0,20 dikali 0,3. 0, min 0,08, 0,10, 0,20 didapat dari keuntungan, sedangkan 0,2, 0,5, dan 0,3 didapat dari probabilitas. Dapatlah hasilnya 0,094 atau 9,4%. Selanjutnya, kita mencari A. Untuk mencari A, kita harus mencari terlebih dahulu A kuadrat sama dengan variansi. Cara mencari A kuadrat sama dengan sigma R dikurang R pangkat 2 kali P1. R sama dengan expected return kurang R sama dengan keuntungan dikali P probabilitas, sama dengan 0,28 dikurang 0,094 pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 0,10 dikurang 0,094 pangkat 2 dikali 0,5 ditambah 0,20 dikurang 0,094 pangkat 2 dikali 0,3. Min 0,08 ditambah selanjutnya kita mencari A. A sama dengan standar deviation. Terlebih dahulu kita harus mencari rumus A kuadrat. Cara mencari rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan sigma R keuntungan dikurang dikurang R expected return dikali P probabilitas, sama dengan min 0,08 dikurang 0,094 pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 0,10 dikurang 0,094 pangkat 2 dikali 0,5 ditambah 0,20 dikurang 0,094 pangkat 2 dikali 0,3. Dapat min 0,08, 0,10 dan 0,20 itu didapat dari keuntungan, sedangkan 0,094 didapat dari R yang kita cari sebelumnya. 0,2, 0,5 dan 0,3 didapat dari probabilitas. Dapatlah hasilnya 0,0094. Itulah hasil dari A kuadrat. Selanjutnya kita mencari A. Cara mencari A sama dengan akar A kuadrat sama dengan 0,0972 atau 9,72%. Jadi, cara mencari coefficient of variation atau CV sama dengan A dibagi R sama dengan 0,0972 dibagi 0,094, dapatlah hasilnya 1,03. Itulah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.